Planet Bumi diisi oleh penghuninya yang mengembangkan bentuk dan memiliki warna-warna yang beragam. Mulai dari tumbuhan hijau yang berfotosintesis, kumbang dengan cangkang metaliknya yang berkilauan, hingga loreng hitam dan oranye. Bukan loreng ini, jangan cari gara-gara lah. Planet Bumi diisi oleh penghuninya yang mengembangkan bentuk dan memiliki warna-warna yang beragam. Mulai dari tumbuhan hijau yang berfotosintesis, kumbang dengan cangkang metaliknya yang berkilauan, hingga loreng hitam dan oranye milik harimau yang menawan. Warna-warni ini memainkan banyak peran di alam. Ada warna yang digunakan untuk memikat, ada warna yang digunakan untuk menyamarkan diri, bahkan ada yang digunakan untuk memperingatkan organisme lain. Warna-warna ini juga dapat menandakan usia, kondisi kesehatan, dan pergantian musim. Lukisan gua yang dibuat oleh manusia purba menunjukkan awal mula penggunaan warna pada manusia. Dulu, penggunaan dan variasinya masih sangat terbatas, berkisar dari warna-warna alam seperti merah, coklat, hingga hitam. Warna-warna ini biasanya didapatkan dari sisa pembakaran kayu, daun, atau dari oksida mineral seperti kapur. Namun, seiring perkembangan zaman, manusia telah mengembangkan lebih banyak warna sesuai kebutuhan mereka. Sekarang, selain warna primer dan sekunder, ada banyak variasi warna tersier yang saya sendiri terkadang nggak tahu kalau warna tersebut memiliki nama tersendiri. Seperti biru telur asin disebut turquoise, warna sawo matang disebut puce, merah muda disebut pink, merah muda kekuningan disebut salmon, ungu kebiruan disebut violet, dan banyak lagi. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama menelusuri bagaimana sejarah warna yang diekstraksi manusia dari alam. Bagi saya, kamu, dan semua manusia di dunia, warna adalah faktor yang cukup penting dalam kehidupan. Nggak kebayang rasanya dunia tanpa warna. Warna mewakili karakter, bahkan menentukan mood. Akan hambar rasanya jika semua yang kita kenakan, semua benda yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya berwarna hitam, putih, atau abu-abu. Mungkin kita akan stres ketika mau beli baju di Ramayana, tapi warna yang ada hanya hitam, putih, atau abu-abu. Kita terkadang begitu menyepelekan warna-warni yang menghiasi kehidupan kita. Karena kebanyakan dari kita nggak tahu kalau mendapatkan warna adalah hal yang cukup sulit pada awal peradaban manusia. Ketika peradaban mulai berkembang di Asia dan Afrika sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, kebutuhan sekunder manusia akan sandang, perhiasan, dan aktualisasi diri, sekaligus menegaskan tanda kebutuhan penggunaan warna yang paling awal. Warna-warna awal ini umumnya didapatkan dari alam, seperti mineral, tumbuhan, dan bahkan binatang. Sejarah manusia mengekstrak warna beragam dari alam ini cukup menarik untuk dibahas, karena proses untuk mendapatkan warna-warna ini tidak jarang melibatkan kerusakan dan kematian. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Baby Atare, Aviana sayang mama bapak _ Aviana suka kopi _ aku sayang Lili. Dep ganteng, tolong kasih tahu dia bang, dia tolong baca ini, dia tolong baca ini. Dia mau nggak jadi pacar aku? Nani, aku sayang Lili, aku sayang Lili. Gia Arisa Widodo, ayahnya Gia Arisa Widodo, mamanya Gia Arisa Widodo. Aksa 75, Thomas Love Avi, suami sah Misonomika, Agatan Isaac, anaknya Hari Armawan, istrinya Hari Armawan. Nani, Marco Miracle, suami sah Noah, Hilman, Nani, agen online Samarinda, Lili, kucing kusik kunyit, Acipina, Biji Wijen, Jelajah Purbalingga, doakan saya dapat kerja, Absalifa suka Alam Semenit, Seong Family, Ritsuki Kagero, DJ Embut, Mas Gotitov, Pencari Ilmu, Hamba Allah, Pepa Vera Somnifer, Hernes, Eko Motor Ampah, Bubnya Domba, Aldik Shiro Dicari Hozi, Umi Fatih Sayang, Nuvus Fusfus, Hai Putri Alfia Bayi Lamongan, PNJ 87, Elsa Januzaj, W3, Info Pramugari, Ekstro Komputer Samarinda, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, sudah di babahnya Zidan, Urang Lintau, Rindu Fadila, Agatan Isaac, Hendra Sayang Mbah, Stanford Tahu Jawa, MNJ Makassar, anaknya Hari Armawan, istrinya Hari Armawan, Arintek Lampung, bahagia selamanya sama Edwin, suami asli Yelan dan bronya, dan toko laundry bagus Solo.
Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengerti sesuatu di balik seluruh warna-warni di alam yang berperan penting mengatur itu semua. Pigmen. Secara umum, pigmen adalah senyawa kimia yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menghasilkan warna pada semua organisme. Warna ditentukan oleh bagaimana pigmen bereaksi terhadap cahaya. Pada dasarnya, pigmen menyerap sebagian cahaya dan memantulkan sisanya dalam panjang gelombang tertentu. Beberapa pigmen akan menyerap sedikit dan memantulkan sisa cahaya yang banyak. Tapi ada juga pigmen yang memantulkan seluruh cahaya yang diterimanya. Pantulan cahaya ini akan membuat satu organisme tampak berwarna. Kebanyakan makhluk hidup menghasilkan apa yang disebut pigmen biologis. Pigmen biologis dapat ditemukan di banyak bagian tumbuhan, binatang, hingga protozoa. Semua pigmen biologis akan secara selektif menyerap panjang gelombang cahaya tertentu sambil memantulkan sisanya. Pigmen biologis pada tumbuhan hadir dalam berbagai bentuk, beberapa memiliki struktur yang sangat kompleks dan besar. Pigmen pada tumbuhan secara umum diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu klorofil, flavonoid, antosianin, karotenoid, dan betalain. Ada lebih dari 600 struktur karotenoid alami yang telah diidentifikasi, serta lebih dari 7.000 flavonoid, termasuk lebih dari 500 antosianin. Pigmen biologis seperti klorofil adalah molekul organik yang menghasilkan warna karena adanya ikatan tak jenuh. Pada binatang, melanin adalah pigmen utama yang menghasilkan warna. Melanin bertanggung jawab atas warna pada rambut, kulit, dan bulu. Ada berbagai jenis melanin, seperti eumelanin dan pheomelanin, yang tiap jenisnya menghasilkan rentang warna yang sangat besar, mulai dari hitam hingga merah. Sementara, organisme tertentu yang mampu memancarkan cahaya dalam bentuk bioluminesensi seperti kunang-kunang dan beberapa bakteri, luciferin adalah zat biologis yang berfungsi sebagai pemancar cahaya. Binatang hanya dapat memproduksi melanin. Mereka tidak dapat memproduksi pigmen lainnya. Tidak seperti tumbuhan yang dapat menghasilkan beberapa pigmen. Tapi seperti peribahasa "you are what you eat", banyak binatang yang memiliki warna sesuai seperti apa yang mereka makan. Flamingo contohnya, yang menu utamanya adalah organisme planktonik seperti udang brine. Flamingo dan udang brine tidak dapat memproduksi karotenoid sendiri. Mereka mendapatkannya dari alga yang menghasilkan pigmen merah dan jingga. Dan alga adalah makanan utama udang brine. Ketika flamingo memakan udang brine, karotenoid dari alga yang dimakan udang brine membantu menghasilkan warna merah muda dan jingga cerah yang terlihat pada bulu flamingo. Sebagian besar kebun binatang biasanya menyediakan makanan flamingo dengan ekstrak pigmen alga, supaya warna bulu mereka mirip warna kerabatnya yang hidup di alam liar. Ekstrak alga ini juga diberikan pada salmon yang dibudidaya, untuk membuat dagingnya berwarna merah muda supaya lebih menggugah selera. Sementara, invertebrata seperti serangga atau moluska seringkali menampilkan warna hijau karena pigmen porfirin terkadang diserap melalui makanannya. Tidak seperti tumbuhan, kebanyakan binatang tidak dapat memproduksi pigmen hijau dan biru. Sebagian besar warna hijau dan biru pada binatang tercipta melalui efek struktural. Bluebird, bukan bluebird ini, tapi burung bluebird dari Amerika Utara. Nah, iya. Anyway, bluebird memproduksi melanin yang sesungguhnya mendekati hitam. Tetapi berkat kantung udara kecil yang tersebar di bulunya, cahaya yang dipantulkan membuatnya tampak biru. Mirip seperti langit yang tampak biru karena molekul gas di atmosfer yang menyebarkan cahaya. Sementara, burung merak mendapatkan warnanya melalui kombinasi pigmen yang didukung oleh difraksi cahaya. Struktur ini, ketika dipantulkan, akan menciptakan permainan warna struktural. Contoh warna struktural juga dapat ditemukan pada beberapa cangkang kerang dan mutiara. Contoh brilian lain adalah warna biru cemerlang dari kupu-kupu morfo. Warna sayapnya adalah hasil difraksi cahaya dari struktur mikronya. Beberapa kumbang dengan kemilau hijau metalik seperti sambar lilin juga menunjukkan warna cerah yang serupa. Warna struktural adalah hasil refleksi selektif atau permainan warna. Biasanya karena adanya struktur multilayer. Karena tidak seperti warna pigmen,
warna struktural akan terlihat berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa binatang yang warna tubuhnya merupakan hasil kombinasi dari warna pigmen, warna struktural, dan diet. Seperti pada beberapa ikan, reptil, amfibi, dan burung yang memiliki warna yang berubah-ubah berkat pantulan cahaya biru yang menembus masuk ke dalam lapisan pigmen. Namun, sering juga kita jumpai binatang yang berwarna putih di alam liar. Binatang dengan kelainan pigmen ini umumnya disebut albino atau albinisme. Albinisme dapat terjadi pada mamalia, ikan, burung, reptil, dan amfibi. Ini adalah kondisi turun-temurun, di mana gen utama yang menyebabkan albinisme mencegah tubuh memproduksi melanin dalam jumlah standar. Binatang dapat mewarisi satu atau serangkaian sifat yang mengganggu produksi melanin. Binatang dengan albinisme biasanya berwarna putih atau memiliki warna yang sangat pucat. Namun, tidak semua binatang albino berwarna putih bersih, karena ada beberapa sifat lain yang mengontrol melanin, yang memungkinkan bentuk pigmen lain muncul di rambut atau di bulu binatang. Berbagai jenis melanin bertanggung jawab atas warna coklat, hitam, abu-abu, dan beberapa warna kuning. Pada beberapa burung dan reptil albino, rona kemerahan dan kuning atau warna lain mungkin ada di seluruh tubuh atau pada bercak tertentu. Ini karena ada pigmen lain yang tidak terpengaruh oleh albinisme, seperti porfirin, teridin, serta pigmen karotenoid yang berasal dari apa yang mereka makan. Burung merak putih dan singa putih adalah contoh umum dari binatang yang tampak putih, tapi bukan karena albinisme. Warna putih pada singa dan merak seringkali dikaitkan dengan lukisme. Lukisme terkadang disalahartikan sebagai albinisme, tapi sesungguhnya lukisme adalah suatu kondisi yang muncul akibat berkurangnya pigmentasi. Ini mempengaruhi semua pigmen, tidak hanya melanin. Perbedaan utama antara albinisme dan lukisme dapat diperhatikan pada mata mereka. Binatang dengan lukisme memiliki warna mata yang normal, sedangkan binatang dengan albinisme cenderung memiliki mata berwarna merah. Tetapi dalam variasi yang terbalik, beberapa kucing besar dapat berwarna hitam karena kelainan melanisme. Melanisme biasanya terjadi karena proporsi melanin pada tubuh mereka sangat tinggi. Sama seperti albinisme, kondisi ini berhubungan dengan susunan genetik mereka. Pada macan tutul atau jaguar yang berwarna hitam, jika kita perhatikan lebih dekat, pola bercak atau totol mereka sesungguhnya masih ada, hanya saja tersamarkan oleh warna gelap. Melanisme bisa juga terjadi pada spesies lain, tapi sangat umum terjadi pada spesies feline atau kucing. Pigmentasi juga digunakan oleh banyak binatang sebagai perlindungan, baik dengan cara kamuflase, mimikri, atau aposematisme alias pewarnaan peringatan. Cumi-cumi, gurita, dan sotong terkenal karena semburan tinta mereka. Awan tinta gelap ini akan mengganggu dan membingungkan pemangsa potensial mereka. Untuk menambah efek pertahanan ini, tinta pada beberapa spesies dapat mengandung tirosinase, senyawa berbahaya yang dapat mempengaruhi indera penciuman dan menyebabkan iritasi. Melanin dalam tinta gurita sesungguhnya berwarna merah pekat atau coklat, tetapi tampak hitam karena cahaya yang redup di dalam laut. Nah, pengetahuan manusia tentang gurita yang menghasilkan tinta menjadi salah satu pemicu penggunaan warna paling awal dalam peradaban manusia. Sekarang, mari kita telusuri beberapa warna alami yang pernah diekstraksi manusia dan digunakan untuk keperluan mereka. Kisah penemuan warna merah agak mencekam, karena warna yang tegas ini diekstraksi dari serangga cochineal, serangga parasit kecil yang hidup dengan menghisap cairan dari kaktus berduri. Ketika serangga ini dipenyet, cairan tubuhnya menghasilkan warna merah darah, warna yang sangat sulit ditemukan dan telah dicari manusia selama berabad-abad. Pencarian warna merah terbukti sulit sebelum manusia menemukan serangga cochineal. Sebelumnya, manusia telah bereksperimen dengan henna, Brazil wood, lumut, dan akar rubia untuk menentukan warna merah darah yang tepat. Ketika penduduk Mesoamerika akhirnya menemukan rahasia serangga cochineal ribuan tahun yang lalu,
Serangga parasit ini kemudian berubah menjadi serangga paling berharga dalam sejarah. Sebagian besar dataran tinggi Meksiko pun dialihkan dan diolah untuk media penanaman kaktus sebagai makanan bagi cochineal. Dan seiring waktu berjalan, warna merah yang diperoleh dari serangga ini secara bertahap dikembangkan dan disempurnakan. Hanya serangga cochineal betina yang menghasilkan warna merah terbaik yang mengandung asam karminik, dan dibutuhkan sekitar 70.000 serangga kering untuk menghasilkan setengah kilogram pewarna merah. Warna yang telah diekstraksi ini digunakan secara luas di Meksiko dan Amerika Tengah sebagai pewarna tekstil, pewarna kosmetik, interior, dan lukisan. Metode pengumpulan serangga parasit ini harus dengan tangan manusia. Secara manual dikumpulkan dengan dicomot hidup-hidup dari kaktus, kemudian diproses dengan berbagai cara. Serangga akan dikeringkan dengan dijemur atau dipanggang dalam oven. Setelah kering, serangga harus direndam dalam air panas atau diuap sebelum digunakan. Tiap wilayah menggunakan metode yang berbeda, dan setiap metode akan menghasilkan warna merah yang berbeda. Ketika penjajah Spanyol datang ke Meksiko, mata mereka langsung hijau ketika mengetahui sumber daya alam yang unik ini. Kemudian mengambil alih dan menjadikannya sebagai komoditi ekspor paling berharga mereka ke Eropa. Sama berharganya dengan perak. Serangga kering dikirimkan dalam jumlah besar dan diekspor ke dunia baru. Di Eropa, warna merah ini disambut dan diadopsi dengan antusias. Pewarna merah dari serangga ini kemudian digunakan dalam lukisan dan sebagai bahan utama untuk mewarnai kain seragam perwira Inggris. Tapi seiring berjalannya waktu, penggunaan serangga perlahan menghilang. Sebagian disebabkan oleh penemuan warna sintetis yang relatif lebih murah pada abad ke-19. Tapi belakangan ini, manusia sadar kalau warna sintetis mengandung racun dan proses pembuatannya buruk bagi lingkungan. Akibatnya, pasar cochineal kembali booming, karena dinilai lebih natural dan terbaharui. Dan jika kamu dihadapkan kepada dua pilihan pewarna yogurt stroberi kamu mungkin akan lebih memilih yang organik daripada yang sintetis. Ya kan? Warna ungu atau Tyrian Purple mewakili paradoks terbesar dalam sejarah penemuan warna. Warna yang secara tradisional dikaitkan dengan kemewahan ini diekstrak dari moluska, yaitu siput laut Murex, khususnya pada saluran ee-nya. Warna ungu Tyrian diduga ditemukan pada abad ke-16 sebelum Masehi, dan kemungkinan besar ditemukan di Venesia, yang sekarang adalah wilayah Lebanon. Catatan sejarah menyebutkan ribuan siput laut Murex akan dikumpulkan, dikeluarkan dari cangkangnya, dikeringkan, dan direbus untuk menghasilkan rona ungu pekat yang tidak mudah memudar. Sekitar 10.000 ekor siput akan menghasilkan 1 gram warna ungu biang. Oleh karena itu, harganya sangat mahal dan hanya terjangkau oleh kalangan elit, dalam hal ini, raja dan keluarganya. Menjadikannya alasan mengapa warna ungu seringkali dikaitkan dengan warna kemewahan pada saat itu. Mitos Venesia mengatakan, penemuan warna ungu adalah berkat pengamatan pada seekor anjing milik Tyros, istri dari dewa Melkart. Ketika sedang berjalan-jalan santai di pantai, Tyros melihat seekor anjing yang sedang mengunyah siput, yang mengubah warna mulutnya menjadi ungu. Tyros kemudian mengadopsi anjing tersebut dan mencari tahu bagaimana warna ungu bisa keluar dari siput laut. Warna ungu yang diekstrak dari siput laut Murex secara umum digunakan untuk mewarnai tekstil, yang memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada warna ungu yang dihasilkan lumut kerak dan buah whortleberry atau marbleberry yang sebelumnya digunakan. Kemudian, warna ungu Murex pun terkadang digunakan sebagai pengganti tinta teks dan manuskrip. Dengan kehadiran warna sintetis, ekstrak warna ungu dari siput Murex sudah lama ditinggalkan. Namun, beberapa artisan dan pehobi skala kecil yang berdedikasi tinggi masih mengumpulkan siput laut Murex untuk mengekstrak warna ungu dari saluran ee-nya. Sepia adalah kelompok warna yang cukup besar. Warna sepia biasanya diasosiasikan dengan jalan-jalan di kota Paris, foto-foto antik, Sheila on Seven, dan segala sesuatu yang steampunk. Warna ini dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno. Dan mengingat sifat nomenklatur Yunani yang luas,
Tidak mengherankan kalau ternyata ada kata sepia, yang dalam bahasa Yunani kuno berarti sotong. Dan memang demikian adanya. Pigmen sepia dulu diekstraksi dari kantong tinta cephalopoda, menambah daftar moluska lain yang dikorbankan sebagai kelengkapan seni. Sebelum warna sepia dari tinta sotong marak digunakan, ada warna spesifik lain yang sebelumnya pernah populer, yaitu warna brown mummy atau coklat mumi. Coklat mumi dikenal karena transparansinya. Menurut kabar burung yang baru-baru ini dikonfirmasi, warna coklat mumi diciptakan oleh seniman abad pertengahan yang agak gila. Sesuai namanya, coklat mumi adalah pigmen yang terbuat dari mumi manusia dan mumi kucing Mesir yang ditumbuk dan dihaluskan. Pigmen misterius ini sebelumnya sukses besar pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Tapi begitu para seniman menyadari asal-usulnya, mereka segera meninggalkan penggunaan coklat mumi dan mencari warna alternatif. Untuk kamu yang sering berkutat dengan pewarna, mungkin kamu akan setuju jika ada yang menyatakan kalau warna kuning yang paling terkenal adalah Indian Yellow atau kuning India. Warna kuning ini memiliki sejarah berlapis dan misterius, seperti negara asalnya. Warna bulan dalam Starry Night karya Van Gogh disebutkan menggunakan warna kuning India ini. Pada abad ke-16, warna kuning India yang disebut peori ini telah digunakan secara umum dalam banyak karya seni. Van Gogh, Vermeer, Turner, dan banyak seniman lain telah menggunakan warna kuning India untuk menghasilkan warna kuning yang deep dalam lukisannya. Pewarna kuning tersebut beredar di Eropa dalam bentuk bola padat, dengan bagian luar yang berwarna kecoklatan, tapi bagian dalamnya berwarna kuning mustard, serta dengan bau busuk yang menyengat. Ini karena peori berasal dari pipis sapi yang dikeringkan. Tapi, ini pipis bukan sembarang pipis. Pipis atau urin kering ini berasal dari sapi yang hanya diberi satu jenis makanan, yaitu daun mangga. Urin mereka dikumpulkan, didinginkan, dan kemudian dipanaskan untuk mendapatkan endapan pigmen kuning. Endapan ini kemudian dibuat menjadi bola-bola yang selanjutnya akan dikeringkan di bawah sinar matahari. Kreatif ya orang-orang India. Pada akhir abad ke-19, pewarna sintetis mulai beredar bebas. Pewarna sintetis jauh lebih murah dan lebih tahan lama daripada saingan organik mereka. Dan ini membuat beberapa pengusaha peori gulung tikar. Namun, beberapa masih bertahan karena masih ada seniman yang menjunjung tinggi nilai romansa kisah warna kuning ini. Tapi pada akhirnya, proses peori ini dilarang pada awal abad ke-20 karena dinilai sebagai kekejaman terhadap binatang. Ya wajar aja, karena sapi-sapi ini sangat menderita akibat pola makan mereka yang ekstrim. Dan kebanyakan sapi-sapi tersebut menderita penyakit kuning atau batu ginjal. Untungnya, kita telah melewati kengerian dari fanatisme seni pada abad pertengahan. Sekarang, pigmen dapat diproduksi secara sintetis, yang diproduksi menggunakan teknologi canggih, tapi dengan harga yang murah. Kehadiran variasi warna alami yang indah membuat manusia selalu ingin meniru warna-warna tersebut untuk keperluan mereka. Munculnya pewarna sintetis pada tahun 1850-an telah membantu menghiasi segala aspek kehidupan kita dengan warna-warna artifisial. Kemudahan mendapatkan warna yang sesuai telah membuat kita terlena dan menjadi lupa. Lupa akan bagaimana proses manusia mendapatkan warna dan apa yang telah kita korbankan untuk mendapatkan warna-warni tersebut. Terkadang, kita harus diingatkan bahwa warna yang manusia buat hanyalah kopian, hanyalah tiruan dari keindahan alam. Secanggih apapun cara manusia menghasilkan warna, alam memiliki cara yang lebih luar biasa untuk menghasilkan warna yang tidak akan pernah bisa kita tiru.
Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.